Red hitam kavaleri. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten menggelar patroli keamanan laut di perairan Merak. Korlantas Polri memperpanjang sistem one way di Tol Cipali sampai gerbang tol Kalikangkung. Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terus meningkat jelang pemilu 2024. Selamat pagi pemirsa, selain 3 berita utama tadi kami akan hadirkan laporan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Bergabung Anda bersama kami dalam saluran 8 pagi, saya Syamsu Amin. Kita masuk ke berita utama. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banten menggelar patroli keamanan laut di perairan Merak. Patroli dilakukan untuk memastikan keamanan jalur navigasi yang akan dilalui kapal penumpang di lintasan Merak Bakauheni selama arus mudik Lebaran 1444 Hijriah. Dalam rangka memastikan keamanan jalur navigasi kapal penyeberangan penumpang pada musim arus mudik Lebaran 1444 Hijriah, anggota Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banten dengan mengerahkan kapal rigid full inflatable Boat Pecang melakukan patroli di lintasan penyeberangan Merak Bakauheni. Komandan Lanal Banten Kolonel Laut Pelaut Dedi Komarudin mengatakan, giat pengamanan laut selama arus mudik Lebaran dilakukan selama 24 jam hingga masa arus balik mendatang. Patroli berlangsung dengan menyisir perairan di sekitar pelabuhan, memastikan jalur navigasi aman untuk dilalui kapal penumpang, serta bebas dari gangguan keamanan serta potensi sabotase yang dapat mengancam kelancaran dan keselamatan lalu lintas penyeberangan kapal penumpang. Kita berada di atas rig Bocang, ini salah satu unsur yang berada di Lanal Banten. Kemudian kita juga rutin selama 24 jam harus ada atau hadir di masa Lebaran ini untuk mengamankan jalur navigasi baik dari Merak sampai Bakauheni atau sebaliknya. Jangan sampai nanti ada misalnya kendala-kendala navigasi, ada benda melayang, kemudian ada sabotase yang melintasi jalur laut. Kita bisa memastikan dan menyapu, kemudian mempatroli secara rutin potensi-potensi hambatan tersebut. Selama masa arus mudik maupun balik, Lanal Banten seluruhnya menyiagakan sejumlah unsur angkutan laut, mulai dari unsur armada kapal angkatan laut, armada kapal patroli keamanan laut, polisi militer angkatan laut, pomal unsur intelijen, serta tim penyelam yang disiagakan mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Kecelakaan beruntun terjadi pada puncak arus mudik Lebaran 2023 di Tol Cikampek kilometer 53 pada Rabu 19 April. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun salah satu kendaraan mengalami kerusakan parah. Kecelakaan beruntun di Tol Cikampek kilometer 53 terjadi pada Selasa 19 April 2023 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kejadian nahas tersebut bermula saat sebuah minibus mendadak pindah jalur untuk menghindari kendaraan dan menuju jalur kiri. Namun di saat yang bersamaan di jalur tersebut melintas sejumlah minibus berkecepatan sedang. Minibus itu pun menabrak bus depannya dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi tabrakan beruntun. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun minibus yang ditabrak mengalami kerusakan parah. Tadi mobil kita keadaan lagi pelan, karena di depan juga pelan. Pas tiba-tiba datang mobil langsung jebret, nabrak kita, udah nggak bisa jalan lagi, mobil kita udah berhenti. Karena depannya juga patah itunya, pintu depan nggak bisa dibuka, kacanya hancur. Ya pokoknya saya bisa pulang dengan selamat, mobil saya ada yang tanggung jawab, itu aja saya. Istilahnya, ya saya karena perjalanan masih jauh. Iya.
Korban tabrakan segera meminta pertanggungjawaban dari pihak penabrak. Ia sedih perjalanan menuju kampung halaman harus tertunda. Mas, ini dari kejadian ini kronologinya dari pihak Mas gimana? Kalau pihak saya sih, itu kayaknya ngurus gas sendiri. Ini ya, Iya, terdampak ya? terdampak. Oke. Kalau jarak masih antara 5 meter ke 10 meter itu jaraknya. Pihak korbannya bagaimana? Sudah Pihak korban tinggal tunggu hasilnya aja. Iya. ya dari Traveloka ada korban. Alasan memperpanjang kebijakan sistem jalur satu arah dari kilometer 72 tol Cipali sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Menurut Firman, Korps Lalu Lintas Polri bersama dengan Jasa Marga memiliki perkiraan demi menjaga keseimbangan guna menghitung kapasitas jalan dan volume kendaraan yang lewat. Menurut Firman, perbedaan ruas jalur tol Cikampek dan tol Cipali menjadi alasan penerapan one way terus dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penyempitan jalan atau bottleneck. Selain itu, Kepala Korps Lalu Lintas Polri juga menuturkan bahwa pihaknya telah memberlakukan skema kontraflow atau lawan arus sebanyak 2 lajur di sepanjang jalan tol Cikampek dari kilometer 47 sampai kilometer 70. Meskipun demikian, untuk saat ini Korlantas belum memberlakukan sistem ganjil genap dalam perjalanan mudik tahun ini. Sebab hal itu masih bersifat himbauan kepada masyarakat agar membawa kendaraannya sesuai dengan tanggal yang dijalankan. Turut hadir dalam agenda peninjauan keberangkatan mudik melalui stasiun Pasar Senen, diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rifan Apurwantono. Tim Liputan Berita Galuh TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, pada musim arus mudik 2023, res area tol Cikampek kilometer 57 menyediakan posko kesehatan untuk para pemudik yang mengalami gangguan kesehatan di jalan. Fasilitas kesehatan ini untuk memastikan masyarakat dapat melakukan mudik lebaran dengan aman dan nyaman. Dinas Kesehatan menghadirkan posko mudik di 7 titik arus mudik 2023, salah satunya di res area tol Cikampek kilometer 57. Pemudik bisa mendapatkan layanan yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan, seperti layanan vaksin yang dibuka setiap pagi, konsultasi kesehatan, pijat relaksasi, pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, pemberian tindakan sederhana yang bersifat darurat, dan pemberian Health is life. Surabaya, Pekanbaru, dan Padang, untuk mengantisipasi kepadatan arus, pihaknya kata Insan menambah jumlah personil. Kemudian kita menambah juga kapasitas dari ruang tunggu yang ada di bandara. Dan kita juga menyampaikan kepada airline direbus. Uniknya, kue mie koclok ini kental, terbuat dari campuran kaldu ayam, santan, dan tepung maizena. Jadi bukan kuah bening. Rasa gurih pada kuah membuat olahan mie ini terasa lebih nikmat bila ditambah dengan ayam cincang, telur rebus, bawang goreng, kol, hingga toge, yang mana semuanya terhidang panas-panas. Salah seorang pedagang mie koclok adalah Ahmad Yakub yang membuka kedai di Jalan Pekarungan, Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Setiap harinya, ia bisa menjual hingga 100 porsi, baik untuk pembeli yang makan di tempat, pembelian untuk dibawa pulang, serta layanan penjualan daring. Jumlah pembeli biasanya meningkat signifikan di saat perayaan Idul Fitri. Kalau hari biasa, bukan puasa nih, dari jam 3 sampai jam 10. Kalau belum puasa, jam 4 sampai jam 10. Harganya kalau harga biasa, mie biasa 20. Adapun tambahan telur itu beda lagi. Mie koclok ini sangat legendaris, yang semula dilakukan secara dipikul dan dijajakan berkeliling kampung oleh sang buyut, karena banyak peminatnya. Resep dan usaha dagangan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Mulai tahun 70-an, mie koclok dijajakan dalam sebuah kedai. Pemirsa, di Pasar Bantul di daerah Istimewa Yogyakarta, sekumpulan perempuan setengah baya masih menggantungkan mata pencaharian pada mesin jahit tua yang dikayuh dengan tangan, atau dalam istilah Jawa disebut ontel. Mesin jahit ontel yang mereka gunakan rata-rata sudah berusia puluhan tahun. Seolah tak terpengaruh dengan perkembangan zaman, suara dari roda kecil menandakan bahwa dari mesin jahit kayu, manual ini masih bisa diandalkan. Inilah suasana di belakang Pasar Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta. Kurang lebih ada 7 perempuan parubaya yang masih menggantungkan mata pencahariannya pada mesin tua, yang dikayuh dengan tangan atau dalam istilah Jawa disebut ontel. Sarjila mengaku sudah lebih dari 20 tahun menjadi penjahit ontel sejak lulus sekolah menengah pertama.
Sarjila tidak bisa meneruskan sekolah karena alasan biaya, maka orang tuanya menguruskan Sarjila untuk belajar menjahit. Dan hingga kini keterampilan tersebut mengantar Sarjila menjadi penjahit. Hal ini tak lepas dari jeripaya UMKM setempat. Angklung yang dimainkan adalah buatan dari UMKM Kota Bogor, sementara bonekanya dibuat oleh UMKM Karawang. Pertunjukan boneka angklung akan berlangsung hingga 14 Mei 2023. Kami tutup saluran 8 pagi Garuda TV kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syamsuddin berterima kasih atas atensi Anda. Tetap hati-hati saat berkendara dan sampai jumpa. Halo para pengendara.